Maka di kantor-kantor kecamatan kami akan membuka yang disebut dengan job fair setiap 3 bulan sekali. Apa itu job fair? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bang Laude Basir sebagai pembina Gemapro, Bung Adam, Ketua Umum Gemapro, dan juga Habib Alatas, Habib Fahmi Alatas, dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saya ketika Bang Adam ini menyebut tentang yang terakhir tadi, saya deg-degan, jadi saya nggak mau kasih komentar urusan yang terakhir tadi. Tapi saya hanya ingin mendoakan semoga yang di sini semuanya mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan hal yang secara lugas jelas. Yang pertama, bagi saya pribadi, kalau saya diberikan amanah menjadi Gubernur Jakarta, maka yang paling penting dan terpenting adalah hubungan antara ulama dan umaro itu harus terbuka dan harus betul-betul membawa manfaat bagi umat. Itu satu. Yang kedua yang ditanyakan oleh Bung Adam tadi, bagaimana dengan kemudian turunannya bagi para pemuda yang berhimpun di organisasi Islam. Kebetulan saya ini dulunya sebagai aktivis mahasiswa di ITB Bandung, di tempat saya kuliah, nggak ada yang namanya HMI, nggak ada PMKRI, nggak ada GMNI. Yang ada adalah Salman atau Student Center yang di dalam. Dan saya aktivis dua-duanya. Bahkan terakhir saya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa ITB, itu seperti Ketua BEM sekarang. Sehingga dengan demikian saya paham, tahu betul bagaimana para pemuda ini, teman-teman aktivis ini mempunyai impian, juga mempunyai permasalahan, kegelisahan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian saya akan memulai dari hal itu. Saudara-saudara sekalian, saya melakukan potret terhadap Jakarta, terhadap para pemuda Jakarta, terutama Gen Z dan milenial. Hampir 38% mereka menginginkan bekerja sebagai entrepreneur. 28% ASN. Ini surveinya. Kemudian ada yang menjadi swasta dan yang paling kecil menjadi petani. Hanya 2%. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Bung Adam tadi, ada pergeseran, ada perubahan terhadap anak-anak muda Jakarta. Maka untuk itu apa yang harus dilakukan oleh pimpinan di Jakarta? Pimpinan di Jakarta menurut saya tidak bisa berimajinasi. Mereka harus memimpin dan mau memutuskan bekerja keras untuk itu. Maka harus bekerja keras untuk itu. Karena apa? Persoalan di Jakarta itu begitu kompleks. Tahun ini saja ada 354.000 pengangguran, ditambah 52.000 PHK sampai dengan bulan Oktober. Sehingga total hampir 400.000. Maka saya dan Bang Dul dengan berusaha keras, kalau kami menjadi gubernur, yang pertama kami lakukan adalah membuka lapangan kerja baru yang adil bagi siapapun, kurang lebih berjumlah 500 orang. 500.000 orang. Yang adil bagi siapapun. Karena salah satu faktor di Jakarta selama ini, keadilan itu menjadi barang langka. Contohnya, kan ada PPSU, pasukan Orange. Pasukan Orange dulu semangatnya adalah orang yang mau bekerja, kerja keras, dan tidak malu dengan pekerjaan itu. Tiba-tiba bergeser menjadi harus lulus SLTA. Maka bagi saya pribadi, untuk pasukan Orange ini nggak perlu SLTA, yang penting bisa baca tulis, SD saja cukup. SD saja cukup. Karena apa? Inilah yang membuka ruang yang cukup besar bagi anak-anak yang sekarang ini menghadapi persoalan dengan pekerjaan. Maka di kantor-kantor kecamatan kami akan membuka yang disebut dengan job fair
setiap 3 bulan sekali. Apa itu job fair? Job fair itu adalah informasi tentang lowongan pekerjaan di setiap kelurahan dan kecamatan secara terbuka. Segala sesuatu dilakukan dengan transparan, sehingga anak-anak muda juga dibutuhkan apa yang menjadi kebutuhan di tempat itu. Tidak semua kebutuhan itu berisi dengan pembangunan, kemudian pengelasan dan sebagainya. Bahkan di dalam job fair, di dalam balai latihan pun, untuk menjadi konten kreator aja kita ajarin. Untuk menjadi konten kreator kita ajarin. Bagaimana orang yang hobinya TikTok pun kita ajarin sebagai bagian dari konten kreator. Maka dengan demikian begitu banyak ruang yang bisa diberikan dan dilakukan. Maka dengan demikian kami akan mengalokasikan dana kurang lebih 300 miliar rupiah untuk mendorong tumbuhnya UMKM baru dan entrepreneur baru yang lahir dari anak-anak muda sekarang. Sebab kalau tidak begitu, maka selalu ada kesenjangan. Termasuk kami akan membuat simple menjadi lebih mudah. Contohnya, saya juga baru tahu dan saya geleng-geleng kepala. Yang namanya kartu Jakarta Pintar, pasti di ruangan ini banyak yang tahu. KJP yang dulu dapat tiba-tiba hilang. Dan begitu hilang ngurusnya ke Rawabunga. Begitu datang ke Rawabunga ngantrinya mulai dari jam 4 pagi, mungkin jam 9, jam 10 pagi baru mulai ada pelayanannya. Jam 2 baru dilayani. Jam 4 selesai, tutup kantor. Banyak sekali warga yang ribuan di pingpong kanan kiri nggak selesai, akhirnya menyerahlah mereka. Tidak diurus lagi pendataannya. Apa yang terjadi? Banyak sekali anak-anak kita, padahal KJP itu dialokasikan 520.000 untuk anak-anak kita, untuk murid kita. Kemudian KJMU-nya 15.000, hilang, orang nggak mau ngurus lagi. Dan akhirnya yang mendapat KJP adalah tergantung yang dekat dengan orang yang membagi. Maka yang seperti ini gak boleh lagi penyelesaiannya di Rawabunga. Penyelesaiannya harus di kantor kecamatannya masing-masing. Maka itulah yang akan saya buat pertama kali, pergubnya atau perdanya harus selesai di kantor kecamatannya masing-masing, termasuk lansia, termasuk difabel, termasuk Jakarta Sehat. KJS, Kartu Jakarta Sehat, itu ada undang-undangnya. Semuanya harus dipermudah dengan BPJS. Tetapi mohon maaf, kalau warga yang kurang mampu, maka pelayanannya ogah-ogahan. Pelayanannya ogah-ogahan. Sehingga dengan demikian dilayani lama, kadangkala butuh obat yang katanya mahal gak dikasih. Nggak boleh ada diskriminasi. Sehingga dengan demikian kami juga akan mengintensifkan yang namanya kartu BPJS itu dipermudah, termasuk kalau kemudian warga itu butuh perawatan di rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, dengan cara-cara ini memang kalau saya ditanya apa yang saya prioritaskan, saya kerjakan. Saya akan mengerjakan persoalan-persoalan yang dari bawah, yang real di masyarakat. Saya tidak akan menjanjikan Disneyland kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi saya akan mengerjakan betul-betul yang dari bawah. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jumantik, Dasawisma, lansia, dan macam-macam. Termasuk karena terlalu banyak yang diinginkan untuk urusan Jumantik, yang rata-rata hanya menerima 500 OP-nya, betul kan? Kalau saya langsung saya kalikan 2 nanti. Jumantik akan terima. Dasawisma ini udah dalam bentuk program saya, Dasawisma menjadi kali 2 juga. Termasuk di dalamnya adalah RT RW. RT menjadi dari 2 menjadi 4 juta, RW 2,5 menjadi 5 juta. Dan saya akan memasang CCTV di setiap RT RW. Kenapa ini harus dipasang? Karena untuk menjadi kota global, Indonesia, Jakarta sekarang nomor 7 dari 156 kota global,
Maka untuk itu harus ada perubahan. Kenapa CCTV? Banyak aspek yang menguntungkan. Kita ini sekarang baru punya 747 CCTV. Butuh berapa? 32.000. Apakah mampu? Mampu. Saudara-saudara nggak usah mikirin, biar saya aja yang mikirin, nggak usah. Pasti mampu. Apa manfaatnya? Satu, pencurian pasti akan bisa diturunkan. Bullying, kekerasan bisa diturunkan. Ancaman narkoba bagi anak-anak kita yang paling utama bisa diawasi. Kemudian perkelahian, tawuran bisa dikurangi. Tapi bapak-bapak kalau mau lirik-lirik orang juga bakal ketahuan. Itulah yang akan kita lakukan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, program-program yang akan saya bawa adalah yang lebih menginjak bumi. Nah, pertanyaannya tadi di awal, apa yang disampaikan oleh Bung Adam? Saya sebenarnya termasuk inisiator untuk penyelesaian undang-undang pesantren, hari santri. Setelah itu kita buat yang namanya Perpres tentang pendanaan pesantren. Hanya sayangnya sampai hari ini Jakarta belum membuat perda atau pergub. Kalau saya jadi gubernur, yang utama untuk teman-teman sekalian supaya ada ruang, yaitu adalah menyelesaikan perda atau pergub tadi. Pasti akan saya selesaikan. Kenapa? Kalau itu selesai, apa manfaatnya? Satu, urusan boti menjadi lebih transparan. Apapun agama Islam di Jakarta ini kan mayoritas. Dan untuk itu juga harus mendapatkan perhatian yang lebih. Walaupun saya selalu mengatakan, saya ini kalau jadi gubernur Jakarta, menjadi gubernur bagi semua agama, semua tingkatan, semua golongan. Tetapi apapun, Islam ini mayoritas di Jakarta. Dan salah satu yang akan berubah kalau saya di Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jakarta. Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Apa yang dilakukan? Saudara-saudara sekalian, salah satu-satunya tempat kota besar yang tidak punya identitas itu sebenarnya Jakarta. Kenapa? Karena sebagai ibu kota. Begitu sekarang sudah tidak menjadi ibu kota, apa identitas utama yang akan ada? Dalam undang-undang disebutkan identitas utamanya adalah kebudayaan Betawi. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan menjadi identitas utama Jakarta. Kalau kita pergi ke Jogja, mau naik kereta, mau naik pesawat, begitu sampai Jogja, kita akan lihat simbol-simbol, logo-logo Jogja. Kita pergi ke Bali, logo-logo, simbol-simbol Bali. Kita pergi ke Balikpapan, akan lihat itu semua daerah termasuk Surabaya. Coba kita pergi ke Jakarta, ada nggak simbol-simbol Betawi? Nggak ada. Maka dengan demikian saya kalau jadi gubernur, karena undang-undangnya sudah mengatur, maka simbol-simbol itu akan kami buat secara jelas, termasuk logo-logo dan sebagainya secara jelas, termasuk branding tentang Jakarta secara jelas. Ini bukan karena menantu saya, calon menantu saya Betawi, bukan. Saya punya dua anak, yang satu jadi bupati di Kediri, yang satu dapat Betawi. Tetapi yang akan saya lakukan itu, sehingga dengan demikian yang namanya bir pletok, kalau ada tamu dari manapun yang disajikan bukan yang lain-lain, tetapi bir pletok. Termasuk apa? Palang pintu, roti buaya, ondel-ondel, dodol Betawi. Tetapi harus dikurasi menjadi lebih baik. Contohnya, kalau yang bermain palang pintu lagi nembangnya asik dengan diri sendiri, nembangnya kadang-kadang 10 kali, nggak peduli bahwa waktunya sudah 10 menit lebih, padahal acaranya cuma 2 menit. 2 menit udah pakai silat-silat untuk merubuhkan palang pintu.